malam teman-teman di komunitas Tangan di Atas Provinsi Bali. Ketemu lagi malam ini bersama aku Lydia. Malam ini aku mau wawancarai salah satu member TDA yang cukup bisa dibilang senior dan juga pernah menjadi salah satu ketua TDA Bali. Pasti tidak asing lagi, beliau adalah Pak Hendra Saputro. Ya, saat ini aku lagi berada di Wisara, sebuah restoran yang juga beliau kelola. So, stay tune. Bergaya Senin ya, karena harus hari Senin nih ceritanya. Jadi semangat Happy Monday, alah semangat Monday. Happy Monday. Oke, yang pertama aku mau ngucapin terima kasih karena Pak Hendra berkenan untuk bersedia mengisi salsa nih, karena sebenarnya mendadak ada salah satu teman yang tahu-tahu cancel. Jadi aku cari siapa yang terdekat ya gitu, yang kira-kira aku bisa samperin langsung. Nah, tidak semua orang kenal Pak Hendra, dan mungkin Pak Hendra juga nggak begitu update nih. Banyak banget teman-teman yang baru juga ya yang masuk, aku juga nggak begitu update. Mungkin Pak Hendra mau nanti aku akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bisnis Pak Hendra, perjalanannya, suka dukanya. Tapi yang pertama mungkin Pak Hendra mau ngenalin dulu nih ke teman-teman, terutama yang sudah kangen dengan Pak Hendra atau yang teman-teman siapa sih Pak Hendra gitu. Silakan Pak Hendra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya Hendra W. Saputro. Saya member TDA komunitas sejak tahun 2000, insya Allah tahun 2011 kalau nggak salah. Sampai sekarang di TDA saya pernah diberi amanah menjadi ketua TDA 5.0 2017 sampai 2019. Terus kemarin saya diberi amanah ketua wilayah, namun saya mampunya setahun aja. Jadi sekarang sudah diganti oleh Fadil Maksum dari TDA Mataram. Itu, dan saya bahagia sekali melihat perkembangannya TDA saat ini ya, dan saya berharap TDA menjadi rumah untuk tumbuh berkembang bersama, kolaborasi ya, karena bisnis saya juga salah satunya menganut kolaborasi untuk pemberdayaan. Itu tagline-nya sekarang ya, Indonesia berdaya, Indonesia dikdaya gitu ya. Mbak ya. Oke. Begitu saudara-saudara. Oke. Sebelum kita masuk ke bisnis nih, Pak Hendra kan pernah menjadi ketua nih. Sekarang kan sudah menjadi apa sih namanya? Mantan. Bukan, pembina ya? Apa sesepuh gitu ya? Nah, semuda namanya. Iya, semuda ya. Oke. Untuk aku mengalami beberapa kendala, mungkin teman-teman yang saat ini misalnya nggak percaya diri dengan bisnisnya untuk menjadi salsa atau sharing gitu. Kalau yang sebelum kita masuk ke Pak Hendra ini dulu, apa sih yang Pak Hendra mau ingin, siapa itu TDA dan kenapa kita harus come up atau harus aktif di TDA? Ya, jadi TDA itu tangan di atas. Ketika kita tangan di atas itu kita memberi. Ketika kita memberi, hitungannya satu. Anggota TDA di Bali ya, member TDA di Bali ada berapa? Hampir 180. Ya. Ketika orang itu sama seperti saya memberi, maka berikutnya kedua ketika sampai 180 memberi, maka saya akan mendapatkan 180 sekian pemberian. Itu ada di TDA. Nilai-nilai TDA itu nomor satu adalah memberi tak pernah rugi. Ya, jangan sekali-sekali menuntut apa yang bisa TDA berikan ke saya, tapi apa yang bisa saya berikan ke TDA, sehingga nanti member-member yang lain itu sama juga semangatnya, mereka memberi ke TDA, akhirnya saya pribadi dapat tuh dari 180 sekian itu ya, entah itu materi, entah itu keilmuan, entah itu pengalaman, itu yang jelas di TDA. Jadi semangat berbaginya itu harus utama, karena dia masuk di value, nilai-nilai TDA di sana, ada berbaginya. Ya. Begitu Mbak. Jadi nggak boleh malu ya, nggak masalah apapun bisnisnya, di TDA itu semuanya sama gitu Pak Hendra? Di TDA semua sama manusia ya? Yes, maksudnya nggak masalah seberapa besar atau kecil bisnisnya, kalau ketika harus sharing, ya harus mau, karena banyak nih, bahkan teman-teman yang udah senior pun yang menurutku bisnisnya udah cukup banyak, udah cukup settle, masih yang aduh nggak deh Mbak Lid, nanti aja, saat ini saya lagi belum gitu loh. Jadi menurut saya tuh malah pas yang senior harus maju untuk nyemangatin gitu loh Pak Hendra. Jadi makanya terima
terima kasih nih Pak Hendra sudah menjadi contoh untuk tim TDA lama. Jadi aku mau combine salsa itu mix antara yang senior dan yang junior. Gitu. Nah, kita sekarang ke bisnis Pak Hendra. Setauku dan mungkin teman-teman juga yang dulu sudah kenal Pak Hendra nih, Pak Hendra kan terkenal dengan sebagai digital marketer, sebagai content creator atau sebagai website developer. Nah, sebelum masuk ke BOC dulu, Pak Hendra mungkin mau sharing pernah kerja di perusahaan lain nggak sih Pak? Gimana rasanya jadi pegawai gitu istilahnya? Ya, saya memulai, saya asalnya Jawa Timur ya. 96 masuk Bali karena ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tahun 96 saya diterima di Universitas Udayana. Kemudian tahun 98 saya sama teman-teman mahasiswa alhamdulillah berhasil menurunkan Pak Harto. Setelah itu vakum ya, mahasiswa vakum, nggak ada project nih, apa yang mau diprojekkan karena reformasi udah bangkit lagi. Nah, ketika reformasi udah usai, mahasiswa itu pada mencari kerjaan. Nah, saya waktu itu kuliahnya di teknologi pertanian ya. Saya pertama kali kerja itu di internet cafe. Saya menjadi penjaga warnet. Zaman tahun 2000, penjaga warnet itu pekerjaan yang prestis bagi mahasiswa. Penjaga warnet ya, melayani orang untuk belajar internet, belajar email, belajar chat, belajar cari informasi, belajar webs, dan lain sebagainya. Itu saya bekerja di warnet. Terus kemudian kedua, karena kemampuan membuat website saya semakin bagus, jadi saya membuat website itu sambil belajar di warnet, Pak. Ketika ada tawaran pekerjaan di Quicksilver Cruise, ya, Quicksilver Cruise itu pelayaran wisata dari Benoa ke Nusa Penida, one day tour pakai cruise. Saya di sana ditempatkan sebagai administrator yang tukang ngetik-ngetik, bikin dokumen, bikin desain segala macamnya. Itu di anak perusahaannya namanya Nusa Penida Dive Center. Saya setahun di sana. Di sana bosnya itu suka website, ngerti saya bisa website, bosnya suka website, saya malah mayoritas habis untuk disuruh bikin web di sana. Jadi kemampuan skill saya membuat web itu semakin meningkat di perusahaan itu. Dan dari warnet, dari Quicksilver Cruise, akhirnya saya juga belajar banyak. Sehingga terciptalah tahun 2003 itu saya memberanikan diri resign dan saya mendirikan perusahaan namanya BOC Indonesia, yaitu perusahaan pembuat website, penyedia domain name, dan juga penyedia web server. Dan alhamdulillah sudah 18 tahun ya, sampai sekarang pelanggan saya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ada, dari pertengahan Jawa juga ada, Bali juga ada, Labuan Bajo, bahkan Merauke, Jayapura juga ada. Itu di BOC Indonesia. Udah 18 tahun, udah ABG ya. Malah kalau untuk di bisnis tuh udah melewati masa berapa tuh Pak Hendra? Kan biasa kalau ada yang bilang 5 tahun ya, 5 tahun pertama, 10 tahun tuh itu. Udah 10 tahun di bisnis tuh bisa dibilang stable ya. Nah, kalau Pak Hendra bisa ngasih 3 tips di bisnis nih, apa sih buat teman-teman yang mungkin belum sampai 10 tahun nih? Kan pasti Pak Hendra pernah dong merasa berdarah-darah istilah bahasa ininya. Apa 3 tips yang bisa Pak Hendra kasih ke teman-teman ketika belum sampai, belum sampai 10 tahun? Itu apa sih yang harus dilakuin? Ya, yang pertama menjadi CEO ya, yang pertama. Bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Semuanya harus dikuasai dulu nih. Saya bisa mendesain, saya bisa programming, ya, saya bisa program macam-macam, saya bisa bikin invoicing, saya bisa bikin proposal, saya mengantar proposal, saya presentasi sendiri, saya nagih sendiri segala macam. Kuasai dulu, itu yang pertama. Kuasai produknya, product knowledge-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah membuka diri untuk belajar. Saya teknologi pertanian, bisnis saya IT, ngurusi Linux, ngurusi PHP, Python, dan lain sebagainya, ya. Maka yang kedua adalah mau untuk belajar. Belajar dalam hal ini adalah manajemen bisnis. Makanya saya belajar ini salah satunya di TDA ya, selain dari buku-buku ataupun dari internet, bagaimana menjadi CEO beneran ya, Chief Executive Officer, bukan lagi everything ya, tapi sudah Executive Officer.
Ya, ketika project masuk ke saya udah bagi tuh ke web designer, ke web programmer, ke web administrator ya, ada accounting lagi, ada bagian marketing, itu sudah saya bagi-bagi. Belajar juga ada mentornya juga ya. Jadi teman kita di TDA yang bisnisnya udah besar, omsetnya udah besar, itu kita jadikan mentor juga. Nah di TDA sekarang kan sudah ada systemize ya, ada KMB, ada Kulwa, ada workshop segala macam, itu manfaatkan sebagai mentor. Terus yang ketiga, kalau mau besar, jangan dipikir sendiri. Ya, tadi kan everything officer, terus belajar bisnis, maka terapkan buka lowongan, niatkan buka lowongan itu adalah untuk membuat tim ya, membuat tim, delegasi tugas, terus mengosongkan beberapa pikiran kita untuk diisi oleh strategik. Tugasnya kita CEO adalah strategi dan impian ya, terus membuat strategi, terus membuat goal setting segala macamnya, itu tugasnya CEO ya. Proses delegasi harus ada di sini. Nah banyak para pengusaha itu, para teman-teman UKM merasa takut nanti kalau saya buka lowongan masuk satu orang itu terus gajiannya gimana gitu kan. Nah teman-teman ada yang lupa ya bahwa gajian itu bukan di awal dia masuk ya. Ketika buka lowongan pekerjaan bukan langsung digaji tuh stafnya, tapi masih ada waktu 30 hari. Maka waktu 30 hari itu kita harus kolaborasi dengan tim ini bagaimana untuk bisa nanti membiayai operasional ya. Kita harus mampu untuk mengetahui OPEK, CAPEK dan lain sebagainya itu gitu. Artinya ada kesempatan di 30 hari. Itu 3 hal. Oke. Nah, walaupun 18 tahun, pasti kan tetap nih ada kendala. Saat ini, kita ngomongin BOC dulu nih. Yes. Menurut Pak Hendra, kendala yang Pak Hendra hadapi untuk BOC ke depannya atau saat ini apa yang masih menjadi tantangan buat Pak Hendra untuk lebih besar? Tantangan ya. Kendala di switch jadi tantangan, challenging. Challenging untuk saat ini ada 2, yaitu inovasi sama kompetitor. Kalau kita nggak berinovasi, jelas dilibas sama kompetitor. Maka kita harus tetap inovasi, terus tetap juga memperhatikan kompetisi, memperhatikan kanan kiri kita. Karena bisnis itu bagus kalau memang ada kompetisinya ya. Okay. Itu menjadi tantangannya saya untuk saat ini, Pak. Kalau ngomongin inovasi nih, yang udah inovasi Pak Hendra lakukan di BOC apa Pak? Kita mengikuti perkembangan zaman untuk bahasa teknologinya. Yep. Dulu nggak ada Node.js, sekarang ada Node.js. Dulu nggak ada Python, sekarang ada Python. Terus dulu tidak ada ada backup ya. Jadi web itu ada backupnya. Dulu backupnya itu sebulan sekali. Kita sekarang sudah backupnya daily. Wow. Daily backup. Itu. Jadi suatu saat teman-teman bikin web, terus mereka keliru nih, maka kita bisa ambil backup kemarin, kita timpa. Oke. Nah itu salah satu lah ya, salah satu inovasinya kan. Kalau untuk Pak Hendra tadi ngomongin kompetitor nih, kompetitor lokal yang ada di Bali atau Indonesia dan kompetitor internasional yang dia ngambil marketnya Bali Pak Hendra, itu siapa Pak Hendra? Kalau di Bali saya merasa belum punya kompetitor, tapi kompetitor paling besar adalah di Pulau Jawa. Okay. Di Yogyakarta, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu banyak perusahaan-perusahaan seperti saya, BOC di sana, itu adalah kompetitornya. Terus dari internasional juga, mereka gencar ngiklan di Indonesia. Ya, ada yang dari Amerika, ya, ada yang dari mostly Amerika, ya, sama Singapura. Mereka gencar sekali berusaha mengambil marketnya Indonesia. Yes. Oke. So kita BOC teman-teman bisa dibilang udah familiar nih. Nah sekarang kebenaran kita saat ini lagi di Wistara nih. Mungkin Pak Hendra mau sharing nih untuk di Wistara. Yang aku tahu dulu aku beberapa kali kesini kan itu namanya band warung tuh. Yes, band warung. Ya kan? Yeah. Nah boleh di sharing nggak? Ini kan part of bisnis Pak Hendra nih. Apakah itu bisa dibilang pivot, kolaborasi, atau apa kalau ambil alih itu istilahnya? Take over apa Pak? Wistara Family Cafe ini saya dirikan bersama 3 orang ya. 3 orang
Dan ini bukan pivot dari BOC, Besok masih ada BOC soalnya. masih ada sampai Yes. sekarang dan masih running ya. Ya. Wistara ini salah satu unit bisnis yang saya lakoni, saya tekuni, dan ini hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi ketika nama yang lama Bendo Warung Ya. itu ketika masa pandemi dia nggak bisa bertahan. Ya. Ya, dia bisa dikatakan jatuh sama seperti yang lain, sepi segala macamnya. Kemudian lagi pengurus yang lama itu mencoba untuk bangkit lagi, karena kalau Bendo Warung dibiarkan operasionalnya masih jalan, Iya, Pak. sayang. Listrik masih jalan, Ya. pajak masih jalan, Iya. malah diuber-uber kan. Terus semuanya masih jalan operasionalnya. Maka bismillah ya, Februari tahun 2021, di mana pandemi masih berlangsung, di mana Bali masih minus 12%, kita punya keyakinan dengan kerja keras sama inovasi, sama inspirasi, kita insya Allah mampu ya. Dan akhirnya Februari 2021 sampai setahun kemudian tahun 2022 bisa dikatakan Wistara ini mampu bertahan. Bahkan alhamdulillah bersyukur kita nggak minus, tapi kita bertahan, mampu untuk menggaji karyawan, memenuhi APP, ongkos produksi, terus dan lain sebagainya. Syukurnya seperti itu, dan harapannya setelah Februari 2022 kami sudah merasakan grafiknya udah mulai naik lah. Dan ini buah dari kolaborasi ya teman-teman. Kalau kolaborasi kami kan bertiga ya, saya lebih mengurusi ke digital marketingnya, Ya. urusan Instagram dan lain sebagainya. Kami punya 7 aset digital untuk Wistara. Ada website, ada Google Business, ada Instagram, ada LinkedIn, ada YouTube ya, ada TikTok. Satu lagi apa ya? Facebook ya. Sampai lupa. Kita ada 7 untuk menjemput pelanggan. Tetap di berbagai bisnis, inovasi yang tadi Pak Hendra bilang harus tetap ada ya. Harus tetap ada. Nah, tantangan ini kan perusahaan bisa dibilang baby bisnis ya Pak Hendra ya. Yes. Plus kalau food and beverage, aku punya teman banyak banget nih yang punya bisnis F&B. Itu belum tentu dia bisa bertahan selama 5 tahun. Nah, sama Pak Hendra kan mungkin udah sukses di BOC. Teman-teman yang lain juga ini belum tentu di F&B ini bisa sukses lebih 5 tahun lagi kan. Yang strategi kan tadi udah dengan 7 channel nih. Dengan 7 channel ini apakah masing-masing mempunyai strategi yang sama, atau karena kan beda market nih Pak Hendra? Maksudnya beda audiens ya. Gimana Pak strateginya untuk minimal kalau ketika aku kerja di hotel itu misalnya nih bulan apa nih? Bulan Juni nih. Kita harus udah nge-grab wedding untuk Desember atau wedding untuk tahun depan gitu. Kalau Pak Hendra sendiri gimana ininya marketingnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pengalamannya kami nih masing-masing, saya di BOC, ada Pak Khairul di Homi sama insurance, habis itu Pak Mul di bisnis tralisnya sudah puluhan tahun juga. Maka strateginya kami adalah choose the right person untuk ditempatkan di masing-masing kitchen. Kita tempatkan chef yang memang the best ya. Terus di bagian bar kita tempatkan barista ataupun yang bikin minuman itu kita tempatkan yang the best. Bahkan kita mengundang konsultan restoran yang the best. Terus bikin menu pun kita mengundang konsultan yang the best. Jadi tugasnya kami adalah monitoring, managing ya. Terus bahkan untuk publikasi kita juga memilih partner yang the best. Misalnya kalau waktunya promo segala macam, kita akan mengerahkan influencer juga. Kita akan kerjasama dengan influencer, endorser segala macamnya. Terus kemudian di ranah Google segala macam, kita mempergunakan teknologi yang the best juga, pengalaman juga ya. Ketika mereka berkunjung ke sini, kita tanya tahu dari mana? Tahu dari Google, gitu kan. Terus teknologi the best tadi memastikan orang itu tahu kalau cari tempat meeting ketemunya Wistara, cari tempat wedding ketemunya Wistara. Jadi itu ya, lebih banyak investasi untuk choose the right person. Dan kebetulan ya, insya Allah kami mengawalinya memang insya Allah kami memang the best di bidangnya masing-masing ya. Ketika ngomongin marketing, branding ya sudah ada yang handle ya.
Ketika ngomongin manajerial sudah ada timnya kita. Ya. Terus ngomongin quality, services segala macam sudah ada juga. Ya, itu salah satu upaya strategi kita untuk menuju ke 5 tahun pertama. Yes, oke. Kita udah sering nih TDA sendiri ngadain event di sini ya, Pak Hendra ya. Semoga untuk kedepannya Pak Hendra tetap berbuka hati. Kalau emang nggak fully book bisa menjadi tempat untuk menongkrong teman-teman TDA. Siap. Nah, ada satu lagi nih yang mau kita bahas bisnis Pak Hendra yang tadi kebenaran Pak Hendra mengingatkan ngirimin aku foto tentang sewa jet nih Pak Hendra. Another collaboration ya. Yes, Mungkin Pak Hendra mau ini nih. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu untuk yang ini ya. Kalau Iya. Istara mungkin sudah tahu. Tapi kalau yang sewa jet pribadi, Pak Hendra pernah share di grup kalau nggak salah waktu itu. Cuman mungkin Pak Hendra mau cerita. Aku lebih mau kenapa bisa mendapatkan project itu atau kenapa Pak Hendra bisa menjadi bagian dari perusahaan jet pribadi gitu. Ya. Value TDA bernama silaturahmi. Berkunjung ke teman itu yang membuka pintu rezeki. Ketika ngomongin bagaimana bisa muncul private jet ya, saya bertiga nih, saya, Pak Anton, sama Mas Khairul, ini anggota TDA juga. Itu silaturahmi. Saya silaturahmi ke Pak Anton, di mejanya Pak Anton ada proposal private jet. Kemudian saya dengan keahlian web, search engine optimization segala macamnya langsung nyeletuk. Bertanya, Pak punya siapa ini? Punya saya Mas sama tim Jakarta. Boleh nggak Pak saya buatkan web, terus kemudian kita kolaborasi untuk managing sebagai operator private jet? Oh boleh Mas, saya buatkan web. Saya buatkan website, tugas saya adalah memastikan website yang saya buat adalah top 10 di Google untuk orang cari charter jet pribadi, sewa jet pribadi, sewa helikopter segala macamnya. Nah, kemudian saya yang memberi umpan ya, ketika ada pelanggan, maka yang menangkap yang menjadi customer services sekaligus bagian closing adalah Mas Khairul Mahfuz, yang memang beliau terkenal sebagai ustadz, sebagai agent, dulunya agent insurance, yang artinya ilmu-ilmu closing segala macamnya itu insya Allah handal ya, sudah mumpuni. Jadi tendangan dimulai, saya tendang, umpan, ngirim customer, ditangkap oleh Mas Khairul mulai mengocok bola, akhirnya ditendang sama Mas Khairul, masuk ke gawang, gol akhirnya. Ya, alhamdulillah di masa pandemi kami bisa dikatakan mendapatkan project-project orang-orang yang sewa private jet ya di masa pandemi. Alhamdulillah itu bisa menambal ya. Jadi BOC memang ada drop turun gitu kan, kita tambal dari private jet kayak gitu. Terus Wistara kita belum setahun pertama belum banyak lah merasakan itunya ya, karena tadi saya bilang kita nggak minus tapi kita bayar karyawan syukur. Nah, untuk kitanya ya kita dapatnya dari private jet seperti itu. Oke. Jadi dari satu keahlian Pak Hendra di kayak website bisa mendapatkan peluang atau bisa skillnya itu berguna di berbagai bisnis ya Pak Hendra? Iya, asalkan kita mau silaturahmi. Oke, itu kuncinya. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan Pak Hendra bisa mendapatkan bisnis-bisnis lain karena emang di mana satu perusahaan butuh website yang bisa dioptimize tadi ya, bisa juga gitu ya, misalnya ngebantu atau minimal jadi klien atau jadi bagian dari kolaborasi gitu Pak Hendra. Pengguna internet Indonesia udah 200 juta user, penduduk Indonesia 275. Oke, nah yang terakhir nih, temen-temen kan mungkin udah ada yang punya website, ada yang belum dimanfaatkan. Pak Hendra nih sebagai digital marketer mungkin bisa ngasih apa sih yang tips-tipsnya terakhir nih Pak Hendra yang mau diinin ke teman-teman untuk digital marketingan istilahnya. Ya, betul. Jadi pengguna internet Indonesia itu mayoritas mereka cari produk, cari informasi itu nomor 1 di Google. Ya, di Google. Maka website harus wajib ada. Terus kemudian mereka akan riset produk segala macamnya. Itu mereka akan menggunakan media sosial. Ya, mereka akan baca, fokus mereka ke komentar-komentar ya. Reviewnya, feedbacknya. Yes, feedbacknya, review di Google Business segala macamnya. Itu yang harus diperkuat juga. Jadi teman-teman kalau mau bisnis online ya, kalau mau bisnis online
tentunya siapkan yang pertama adalah Anda harus punya web, karena itu muncul di Google. Ya. Yang kedua, Anda punya media sosial, ya. Gunakan sesuai dengan target marketnya. Kalau target marketnya adalah ayah bunda, ya, yang family, itu tuh cerewetnya ada di Facebook, ya, di Facebook. Terus kalau mix antara ayah bunda yang masih muda-muda, terus di atas 25 itu di Instagram. Tapi kalau mayoritas di bawah 25 itu TikTok. Ya, contoh seperti itu, ya. Terus biasanya juga orang-orang yang literasi digitalnya tinggi, mereka masih tetap menggunakan Google dan Google Business School. Maka Anda harus punya web. Kemudian aktif update, ya, update. Terus Google tuh seneng dengan website yang selalu diupdate. Kalau Anda punya web, maka pastikan webnya Anda itu punya fasilitas news atau berita. Blog, ya. Ceritakan di sana activity-nya Anda. Kenapa Minimal Google berapa ini? semakin sering semakin bagus, ya. Seperti yang saya bilang, Google senang dengan website yang sering diupdate. Oke. Teman-teman katakanlah nyari artis yang terkenal, misalnya siapa? Ari Tatum, ya. Maka yang muncul di Google itu apa? Pasti portal-portal berita, entah itu Liputan 6, entah itu Viva, entah itu apa, kapan lagi segala macamnya. Kenapa? Karena mereka selalu update, ya, every second. Itu, maka itu logikanya dibawa ke websitenya kita. Kita juga harus sering membuat artikel-artikel. Saya mengelola Wistara, ya sering update nih. Saya mengelola BOC, ya sering update. Saya ngasih seminar segala macam. Saya bikinkan tulisan di websitenya BOC supaya apa? Supaya Google tuh seneng berkunjung. Jadi itu Mbak tipsnya, ya Mbak. Wow. Oke, last ini nih. Banyak temen di TDA di luar, atau kita fokus ke teman-teman TDA yang saat ini mungkin masih masa bukan menikmati, masih berada di posisi pandemi nih. Gimana sih biar kita tuh bisa bangkit lagi, Pak Hendra? Last one nih. Satu kunci, Tadi silaturahmi atau? silaturahmi. Karena apa? Teman-teman tuh udah punya skill, ya. Teman-teman tuh sudah punya skill. Tinggal menjemput rezekinya. Menjemput rezekinya itu nggak bisa di rumah, tapi keluar kandang. Oke, saya kan online Pak. Ya sudah, kalau gitu silaturahmi kemana-mana gitu kan. Silaturahmi kemana-mana. Kuncinya itu satu, silaturahmi. Karena teman-teman TDA semuanya sudah hebat-hebat, sudah punya skill masing-masing. Karena di silaturahmi itu kita akan menjemput, ya, bahwa zaman sekarang ini yang paling banyak duitnya itu ada dua, pemerintah dan teman. Dua itu aja, pemerintah dan teman. Maka grab project-projectnya pemerintah. BOC bisa survival itu karena punya project-project pemerintah juga. Misalnya Badung, STP, ya. Terus grup-grup korporasi kayak Koko Group gitu ya. Terus teman ini ketika pandemi, orang sadar internet segala macamnya, mereka akhirnya getol untuk bikin web segala macamnya. Ya, teman lah. Ya, teman punya potensi apa, kita punya skill apa, saya punya skill SEO segala macam, teman ternyata punya barang nganggur nih, punya jet nganggur, yes. Ya kan, jet nganggur, ya sudah, punya restoran nganggur, ya sudah, punya truk nganggur, ya sudah, kemampuannya itu diasah di sini, di teman. Jadi zaman sekarang pandemi ini ataupun impactnya sekarang, tempat duit itu dua, pemerintah dan teman. Wow, keren banget. Oke, thank you Pak Hendra untuk sesi salsanya. Nanti Pak Hendra pasti akan ditagih untuk Kulwa dengan tema yang mungkin sesuai, ya, yang sesuai dengan keahlian Pak Hendra. Ya. So, terima kasih Pak Hendra. Semoga tambah sukses. Apa ininya? TDA apa? Ini terakhir? Kolaborasi untuk pemberdayaan. Oh, untuk pemberdayaan sekarang ya. Yuk, semangat Bapak teman-teman. Kita pertanyaannya di grup ya. Oke, makasih ya. Ya.